Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami terkait syarat pembuatan keputusan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan saya. Yang pertama Fathia Az-Zahra Marlang, yang kedua saya sendiri Latifah Hairuddin, dan yang ketiga Berlian Alivia. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Fathia Az-Zahra Marlang. Kepadanya kami persilahkan. Apa itu keputusan menurut istilah dalam bidang tata usaha negara, istilah keputusan atau besluit dalam bidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Hamid S. At-Tamimi 1990-226 merupakan pernyataan kehendak yang masih bersifat netral, dapat berisi peraturan atau regeling dan penetapan atau base checking. Definisi keputusan dalam bidang tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pengertian ketetapan menurut R. Sugijatno, Cakra Negara, Sarjana Hukum, ketetapan ialah tindakan hukum yang sepihak dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan kewenangan khusus. Menurut Van Hollenhoven dan Van der Pot mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa. Unsur-unsur keputusan dalam bidang tata usaha negara. Pada rumusan pasal 1 angka 3 mengenai keputusan tata usaha negara mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen utama sebagai berikut. Pertama, penetapan tertulis. Kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ya, terima kasih Saudari Fathia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Macam-macam keputusan dalam bidang tata usaha negara. Menurut Van der Wel, menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara terdiri dari de vaststellende beschikingen, de constitutive beschikingen yang terdiri atas belastande beschikingen atau keputusan yang memberi beban, begunstigende beschikingen keputusan yang menguntungkan, status verleningen penetapan status, dan de afvisgende beschikingen keputusan penolakan. Adapun E. Utrecht menyatakan bahwa ada beberapa macam-macam keputusan tata usaha negara, diantaranya yang pertama ketetapan positif dan ketetapan negatif. Yang kedua ketetapan deklaratoir atau ketetapan konstitutif. Dan yang ketiga ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap atau permanen. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Berlian. Kepadanya kami persilahkan. Syarat-syarat pembuatan keputusan dalam bidang tata usaha negara. Adapun syarat-syarat dalam pembuatan keputusan tata usaha negara agar menjadi sah menurut hukum atau presmatik ini yaitu ada dua golongan. Satu, syarat-syarat materiil. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang karena ketetapan suatu pernyataan, kehendak, atau Willsverklaring, maka ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis atau gen yuridis Gebreken in the will forming. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu. Ketetapan harus dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Syarat-syarat formil. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubungan dengan cara yang dibuatnya ketetapan harus dipenuhi. Ketetapan harus diberi
bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan. Ditinjau dari sudut pandang doktrin, menurut Van der Pot, sebagaimana dikutip oleh Jandra, ada 4 syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara, yakni 1. Keputusan tata usaha negara harus dibuat oleh alat atau organ yang berwenang, below, untuk membuatnya. 2. Oleh karena keputusan tata usaha negara merupakan suatu pernyataan kehendak atau Willsverklaring, maka pembentukan kehendak tersebut tidak boleh mengandung kekurangan yuridis atau gen yuridis gebreken in the wills forming, yakni tidak boleh mengandung paksaan, keliruan, dan penipuan. 3. Keputusan tata usaha negara harus diberi bentuk atau form yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembukaannya harus memperhatikan cara atau prosedur pembuatan keputusan tata usaha negara itu, manakala cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. 4. Isi dan tujuan keputusan tata usaha negara harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya, atau Jandra 2008-71. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.